nggak sih apa itu midlife marriage? Midlife marriage adalah masa pernikahan yang terjadi di usia pertengahan. Biasanya itu terjadi pada usia 40 tahunan hingga 60 tahun ke atas. Apa sih Pak tanda-tanda pada pernikahan ini? Biasanya ditandai oleh stabilitas, generativitas, serta adaptasi terhadap peran ganda. Misalnya ketika orang tua merawat anak yang sudah mulai beranjak dewasa, sekaligus merawat orang tua yang mulai menua. Kemudian kondisi ideal pada fase ini yaitu terlihat ketika pasangan mampu untuk menyelesaikan masalah adab secara efektif, tetap menjaga hubungan pernikahan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan peran. Kemudian yang kedua ada life marriage. Apa sih life marriage itu? Life marriage adalah fase pernikahan yang dialami ketika pasangan mulai memasuki usia lanjut, sekitar usia 60 tahun ke atas. Pada tahap ini hubungan itu dipengaruhi oleh perubahan kesehatan fisik maupun psikologis. Nah, kondisi ideal pada life marriage itu berfokus pada companionship, yaitu kebersamaan dan kedekatan yang lebih hangat. Kemudian pasangan itu saling memberikan dukungan secara emosional, menunjukkan resiliensi dalam menghadapi penurunan kesehatan, serta menikmati hubungan yang menjadi sumber kenyamanan dan kesejahteraan subjektif. Nah, dalam pernikahan midlife marriage ada studi kasus di filmnya juga loh. Nah, jadi di awal film Up kita ditunjukin dua karakter, yaitu Carl dan Ellie, yang dimana mereka sudah berjalan dari masa muda hingga pernikahan jadi masa tua, yang dimana mereka mempunyai impian memiliki rumah dan saling support satu sama lain di dalam hidupnya. Nah, adegan-adegan seperti tadi di film itu menunjukkan gambaran dari midlife marriage, yang dimana kondisi pernikahan itu dalam fase stabil, tetapi juga ada tantangannya seperti urusan pekerjaan, keuangan, dan rencana hidup yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, jadi Carl dan Ellie, dua karakter ini menunjukkan bahwasannya dalam pernikahan di fase ini kita membutuhkan komunikasi serta saling support satu sama lain. Pernikahan di usia midlife dan juga late life memiliki dinamika yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Karena masing-masing fase pasti akan memiliki tantangan dan juga peluang untuk tumbuh bersama. Pada masa midlife sendiri, yaitu pada usia 40 sampai dengan 65 tahun, pasangan akan memasuki masa di mana kematangan mereka secara emosional dan psikologis meningkat. Kemudian, mereka sekaligus akan melakukan evaluasi terhadap hidup mereka sendiri. Banyak hal yang akan berubah, seperti anak-anak akan mulai mandiri, kemudian tuntutan karir akan lebih memuncak, kemudian perubahan fisik akan mulai terasa, dan penurunan kesehatan akan mulai muncul. Karena itu, konflik yang terjadi pada usia pernikahan ini ialah terkait dengan keintiman emosional, komunikasi yang terjadi otomatis dan tidak mendalam, kemudian ada stres pekerjaan, hingga terjadinya krisis paruh baya ketika seseorang mempertanyakan arah dan juga identitas hidupnya. Namun, fase ini juga menawarkan sebuah peluang besar di mana pasangan punya kesempatan untuk merumuskan ulang tujuan dari hidup mereka. Kemudian, mereka dapat memperbaiki pola komunikasi mereka karena waktu yang dihabiskan berdua akan jauh lebih banyak ketika anak sudah tumbuh dewasa. Kemudian, kematangan secara psikologis pada usia ini juga akan membantu mereka dalam menghadapi konflik secara lebih dewasa. Sementara itu, pada masa late life, biasanya yaitu pada usia 65 tahun, pasangan akan menghadapi tantangan baru seperti penurunan kesehatan, penyesuaian setelah pensiun, kemudian menurunnya peran sosial mereka, dan juga kemungkinan untuk meningkatnya ketergantungan antara satu sama lain. Perubahan ini tentunya akan menimbulkan stres yang cukup tinggi, terutama ketika salah satu dari mereka harus menjadi caregiver bagi satu yang lainnya. Namun, justru di fase ini, banyak sekali pasangan melaporkan bahwa kedekatan emosional mereka dan juga keintiman secara emosional mereka menjadi lebih dalam. Cinta akan menjadi lebih stabil dan juga penuh penerimaan. Pasangan juga akan punya lebih banyak waktu yang berkualitas. Mereka akan lebih fokus pada makna hidup dan juga nilai-nilai spiritual. Kemudian, mereka juga akan membangun legacy, yaitu di mana mereka akan mewariskan nilai dan juga pengalaman yang sudah mereka miliki kepada anak dan juga cucu mereka.
Akhirnya, secara keseluruhan, pernikahan di masa midlife dan juga life life sendiri bukan hanya tentang menghadapi sebuah perubahan, tetapi juga tentang sebuah peluang untuk tumbuh bersama. Hubungan akan berkembang dari cinta yang tadinya penuh gairah menuju companion love, yaitu sebuah hubungan yang diwarnai dengan persahabatan, kedewasaan, dan juga rasa saling memahami satu sama lain. Dua fase ini juga akan menunjukkan bahwa sebuah hubungan dalam waktu panjang dapat menjadi sumber pertumbuhan pribadi dan juga kedalaman emosional yang luar biasa. Setelah Ellie pergi, Carl tetap berpati janjinya untuk menerbangkan rumahnya ke Paradise Falls dengan ribuan balon. Di sini kita dapat melihat ketahanan hubungan panjang yang dimiliki oleh Carl dan juga Ellie. Hal ini ditandai dengan Carl yang menepati janjinya walaupun sudah kehilangan istrinya. Carl membuktikan bahwa di usia tua dia bisa membuka hati baru, menerima orang baru tanpa menghapus sosok Ellie di kehidupannya. Saat Carl membuka buku Petualangan Ellie, tertulis bahwa thanks for the adventure, now go have a new one. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai studi kasus dari film Up, beberapa waktu yang lalu kami melakukan wawancara kepada seorang lansia, yaitu seorang nenek. Jadi nenek itu bercerita bahwa dia kehilangan suaminya pada masa akhir pernikahan, jadi pada masa late age marriage. Dan nenek itu bercerita bahwa suaminya, pada saat suaminya meninggal, mereka telah memiliki cucu dan bahkan sudah memiliki cicit. Dan pada saat sebelum suaminya meninggal, beliau bercerita bahwa mereka berdua sempat bermain dengan cucu dan cicitnya bersama-sama. Lalu setelah momen kehilangan itu, beliau mengaku kalau beliau itu merasa sangat kehilangan karena sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan bersama, dan tiba-tiba kehilangan sosok itu. Jadi nenek itu merasa bahwa sedih, tapi karena ada cucu dan cicit yang menemaninya, nenek itu merasa kalau hidup itu harus tetap berjalan walaupun suaminya itu tidak di situ lagi gitu. Walaupun suaminya sudah meninggal, nenek itu masih menyimpan semua kenangan bersama suaminya itu di dalam hatinya. Lalu nenek itu mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan positif seperti berkebun, mengaji, dan memperdalam ilmu agama lainnya. Jadi, pernikahan bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi dua orang sebagai pasangan yang bersama-sama melewati setiap fase kehidupan pada pernikahan mereka, dan juga menerima setiap perubahan yang terjadi di antara mereka berdua. Tetapi dua orang yang berpasangan, ya Allah semua tapi Pernikahan kita. Aduh ya Allah.